Sekali lagi Presiden Republik Indonesia membuktikan komitmennya membangun infrastruktur. Tol pertama di Banda Aceh berhasil diresmikan. Seperti apa manfaatnya pada kemajuan ekonomi? Kita akan gali bersama dalam tol perdana di Tanah Rencong. Langsung kita lihat slide yang pertama. Pertama kita akan lihat profil jalan tol perdana Aceh ini yang baru diresmikan. Jadi tol yang baru ini adalah bagian dari proyek ruas tol Banda Aceh Sigli yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera alias JTTS. Tol Banda Aceh Sigli sendiri total ruasnya ini mencapai 74 km yang diproyeksi dapat menghemat waktu dari yang sebelumnya harus ditempuh dalam 2-3 jam menjadi 1 jam saja. Daya tampung tol ini mencapai 3.000 kendaraan per hari dengan anggaran mencapai 12,35 triliun rupiah. Tol ini terdiri dari 6 seksi mulai dari Padang Tiji Seulimeum 25,2 km, lalu Seulimeum ke Janto ini 6,1 km, lalu seksi 3 yaitu Janto Indrapuri ini 16 km dan seksi 4 ini Indrapuri Blang Bintang 14,7 km, lalu Blang Bintang Kuto Baru seksi 5 7,7 km, lalu seksi 6 Kuto Baru Simpang Baitusalam ini 5 km. Nah, yang diresmikan kemarin ini baru seksi 4-nya saja karena memang dinilai progresnya paling cepat mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan. Dan sisanya diharapkan bisa segera selesai di tahun 2021 mendatang. Kalau seksi 4 ini terdiri dari 7 gerbang tol dan 6 simpang susun alias interchange dan membuka akses lebih mudah juga untuk menuju ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar. Sama seperti jalan tol lainnya, seksi 4 ini juga dilengkapi dengan kendaraan derek, rescue dan ambulans 24 jam. Lalu apa saja kelebihan tol Aceh ini? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi tol Banda Aceh Sigli ini diharapkan dapat menjadikan Aceh sebagai epicentrum lapangan kerja baru di Pulau Sumatera dan juga bisa menghubungkan sentra pertanian, pariwisata dan industri yang bermanfaat untuk masyarakat. Manfaat yang paling nyata ya jelas ya adalah waktu tempuhnya. Jika waktu adalah uang, maka jalan tol Aceh ini sudah membantu menghemat banyak uang dan tenaga dari segi waktu tempuh yang terpangkas dari 2 hingga 3 jam antar dua kota menjadi hanya 1 jam saja. Lalu juga berguna untuk distribusi logistik barang-barang kebutuhan. Dengan terpangkasnya waktu, maka biaya untuk barang logistik dari segi distribusi juga akhirnya bisa dihemat. Nah, dengan hematnya biaya untuk distribusi barang diharapkan juga menjadi salah satu faktor yang bisa membantu pengembangan kawasan industri seperti KIA alias kawasan industri Aceh di Ladong. Ini mengingat jalan tol ini terintegrasi langsung dengan kawasan tersebut juga dengan pelabuhan Malahayati di Krueng Raya dan juga Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dengan semakin mudahnya akses menuju ke bandara dan pelabuhan, ini juga diharapkan menjadi pecut untuk meningkatkan pariwisata lokal alias pariwisata Aceh yang juga terdampak signifikan akibat pandemi. Sebelum pandemi, pemerintah Aceh fokus ke pengembangan pantai barat terutama wisata baharinya. Nah, padahal wilayah ini paling terdampak saat tsunami Aceh, tapi sudah berhasil pulih dan berkembang baik. Jadi tidak hanya keindahan alam, tapi juga punya nilai sejarah tinggi sebagai aspek menarik bagi turis yang berkunjung. Namun akibat pandemi ini memang pemerintah setempat tengah memikirkan caranya gimana supaya bisa meningkatkan pariwisata di Aceh dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan pariwisata yang tumbuh dan akses yang lebih mudah ini diharapkan juga dapat mendorong pelaku UMKM untuk bisa lebih bergairah lagi setelah terpukul akibat pembatasan sosial karena virus COVID-19. Selain karena alasan ini, pembangunan tol Aceh ini dinilai bukan semata-mata menambah infrastruktur untuk kemajuan ekonomi saja, tapi juga untuk budaya dan religi sehingga masyarakat lebih mudah untuk melakukan kunjungan budaya dan keagamaan juga. Yang pasti dengan berkembangnya semua ini diharapkan dapat meningkatkan investasi baik dari segi domestik maupun investasi asing. Lalu apa saja sih investasi yang dimaksud? Berapa besar nilainya? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi Aceh ini memang adalah mutiara yang harus terus dikembangkan karena memiliki lokasi yang strategis dan terhubung dengan arus lalu lintas perdagangan global Selat Malaka. Sehingga Aceh ini bisa menjadi gerbang bagi Indonesia untuk semakin terhubung dengan perdagangan internasional dan meraup banyak keuntungan dari sana.
Kalau kita lihat dari segi pelayaran saja, menurut data dari Straightap ada 60 hingga 85 ribu unit kapal yang malang melintang di jalur ini per tahunnya. Dan dari jumlah tersebut baru 300 kapal saja yang dilayani oleh Indonesia. Padahal sebagian besar ini melayani jalur di sisi eastbound seperti Sumatera hingga Natuna. Dari satu sektor pelayaran ini nilainya sudah lebih dari 360 triliun rupiah. Anda bisa bayangkan dari jasa pandu saja ini sudah mencapai puluhan triliun. Belum lagi nilai perdagangan kalau Indonesia bisa juga memasukkan komoditas ke sana. Tapi sayang memang saat ini 70% ini masih dilayani oleh Singapura karena memang sebelumnya masih banyak kendala di Aceh termasuk dari segi akses begitu ya. Singapura punya pelabuhan interport sehingga ini merupakan PR bersama juga bagi Indonesia untuk mengembangkan pelabuhan interport. Tapi dengan adanya akses yang lebih mudah di Aceh ini merupakan satu langkah lagi untuk menuju ke sana dan bukannya tidak mungkin kita bisa merebut pundi-pundi dari Singapura. Dan memang tidak bisa hanya tol di Aceh tapi juga harus seluruh bagian dari tol Trans Sumatera yang memudahkan akses dari Aceh hingga Lampung. Kapan sih targetnya? Kita akan cek slide berikutnya. Seperti saya sebutkan di slide pertama, memang tol Aceh ini adalah bagian dari tol Trans Sumatera yang kalau di total ini panjangnya 2.974 kilometer. Target rampung adalah di tahun 2024 dan saat ini masih terus berproses. 490 kilometer dalam proses konstruksi dan 740 kilometer tengah ditenderkan. Namun 413 kilometer sudah bisa beroperasi penuh. Salah satunya yang baru diresmikan adalah tol Aceh kemarin. Nah, secara umum ada 4 bagian dari tol Trans Sumatera ini, mulai dari sini Banda Aceh ke Medan, lalu dilanjutkan Medan ke Pekanbaru sini. Lalu dari Pekanbaru ini lanjut lagi ke Palembang ke sini. Dan selanjutnya yang terakhir ini adalah Palembang sampai di Lampung. Jadi kalau ini rampung, bayangkan dari Jakarta ke Banda Aceh ke sini ya, ini hanya ditempuh bisa dengan menggunakan bus. Artinya mempermudah proses distribusi komoditas juga, di mana Sumatera ini adalah penghasil berbagai komoditas perkebunan dan pertambangan migas. Bila seluruh ruas rampung, maka Medan sampai Jakarta ini bisa ditempuh dengan kendaraan darat dalam waktu kurang dari 12 jam saja. Nah, harapannya tol ini dapat mengakselerasi pembangunan di Indonesia dan menempatkan Indonesia sebagai bagian dari Asian Highway Network atau jaringan transportasi darat berbentuk jalan raya bebas hambatan berstandar internasional sepanjang 141.000 kilometer yang terdiri dari 32 negara di Asia dan Eropa. Nah, infrastruktur transportasi yang baik bisa menekan biaya distribusi dan logistik, dan rendahnya inflasi Indonesia dinilai oleh beberapa pakar juga dikontribusi perbaikan infrastruktur transportasi. Kemajuan infrastruktur berperan dalam menekan angka kemiskinan dan penurunan tingkat kesenjangan ekonomi. Tanpa kegiatan ekonomi, investasi tidak bisa kembali sesuai dengan perhitungan. Inilah yang kita harapkan semuanya, new engine of growth bagi Indonesia.